Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Qohar dengan NIM G4B 017061. Saya akan menjelaskan di sini tentang tata cara atau pelaksanaan dari prosedur pengambilan foto radiografi panoramik. Nah, adapun yang kita lakukan terlebih dahulu ketika pasien datang. Setelah pasien datang, kita mengkonfirmasi kepada pasien identitas. Kemudian kita menanyakan tujuan pengambilan fotonya. Kemudian setelah kita mengetahui hal tersebut, kemudian kita menjelaskan secara sederhana mengenai prosedur dari pengambilan foto radiografi panoramik. Kemudian menjelaskan juga apabila prosedur ini akan memaparkan radioaktif pada pasien dalam dosis terkontrol, namun dapat saja menimbulkan efek samping, dan apabila menimbulkan efek samping maka pasien diharapkan untuk berkonsultasi atau kembali ke klinik, seperti itu. Kemudian apabila pasien sudah setuju dengan perawatan dan risikonya, kemudian kita mempersiapkan alat dan bahan serta pesawat radiografi. Kemudian pesawat radio, kemudian setelah kita siap dan pasien juga siap, serta pesawatnya juga sudah siap, kita menginstruksikan pasien untuk melepas segala macam aksesoris, mulai dari anting, kalung, maupun gigi palsu atau benda-benda metal yang bisa menjadi artefak, karena bisa menjadi artefak yang akan mengganggu dari proses foto. Kemudian setelah itu pasien juga dipasangkan apron, gunanya untuk menghalau dari radioaktif dari sinar X-nya itu agar tidak memapar ke area yang tidak perlu. Kemudian kita kembalikan posisi dari pesawat radiografinya ini ke posisinya kembali. Nah, kemudian kita arahkan pasien ke tempat berdiri, kemudian tangannya kita arahkan untuk berpegangan pada pesawat radiografi. Kemudian kita atur posisinya agar bahunya itu tidak menyentuh dari pesawat radiografi. Kemudian instruksikan pasien nantinya untuk menggigit. Setelah kita pasang bite block ini, instruksikan pasien untuk menggigitkan bite block serta meletakkan dagu pada chin rest. Digigit secara perlahan saja, tidak sekuat tenaga. Kemudian kita atur kembali bahunya, kita pastikan agar tidak menghalangi dari ini pesawatnya. Kemudian untuk posisi kaki juga kita atur agar pas dan pasien nyaman dalam posisi tersebut. Posisi kepalanya, leher nanti juga agak direnggangkan. Nah, nanti ada panduan laser
panduan laser merah ini itu untuk menyesuaikan dari posisi wajah agar lurus seperti itu. Nah, kemudian kita atur midline dari sagitalnya maupun horizontalnya agar pas, agar foto dapat diambil dengan baik. Di pesawat tersebut ada knob yang bisa mengatur posisi dari lasernya tersebut atau garis merahnya tersebut. Kemudian kita pastikan bahwa sesuai dengan midline gigi, midline wajah, kemudian bagian sagitalnya tepat berada di hidung, di bawah tulang hidung, sejajar dengan ini. Titik ini. Kemudian kita fiksasi menggunakan headrestnya. Untuk headrest di atasnya kita posisikan pada grabela seperti itu. Kemudian kita kunci. Setelah kita kunci, pasien menutup bibir dalam keadaan menutup. Kemudian kita dapat mengaktifkan pesawat radiografinya sampai nanti ada indikator menyala hijau seperti ini. Kemudian kita sebagai operator keluar dan mengaktifkan pesawat dari luar sambil mengaba-aba kepada pasien. Nanti lamanya exposure itu sekitar 10 detik atau mungkin nanti alat tersebut akan membunyikan alarm atau nantinya pesawat tersebut akan berhenti secara sempurna, baru nanti setelahnya kita akan kembali ke dalam. Setelah kita kembali ke dalam, kita lepaskan kuncian ini yang memfiksasi kepalanya dan juga yang tadi di dahinya. Kemudian pasien kita arahkan untuk mundur. Kita lepaskan apronnya. Kemudian setelah melepaskan apron, kita instruksikan pasien dapat mengambil aksesorisnya, kemudian memasangnya. Kemudian kita meletakkan apron pada tempatnya. Kemudian nanti setelah itu kita dapat menginstruksikan pasien untuk menunggu hasilnya di ruang tunggu. Nah, untuk pada video ini processingnya itu tidak menggunakan film tetapi sudah melalui digital. Untuk foto digital ini apabila gambarnya memang sudah sesuai dengan detail yang kita butuhkan, maka akan tersimpan secara otomatis seperti ini. Nanti untuk hasilnya itu tinggal di print dengan menggunakan printer dari printer khusus untuk foto radiografi. Kemudian untuk alatnya sendiri, setelah penggunaan alat tersebut, ini setelah penggunaan itu piranti pasti akan kembali pada posisi awal dan didiamkan saja. Namun apabila tidak digunakan kembali, maka kita kembalikan ke posisi paling atas. Kemudian kita matikan powernya seperti itu. Mungkin itu saja dari proses pelaksanaan pengambilan dari foto radiografi panoramik. Sekian dan terima kasih.